Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kali ini kita akan membahas di kelas penulisan humas tentang dasar-dasar penulisan humas, tapi kaitannya dengan media relation atau hubungan dengan media. Mengapa? Karena tulisan humas nanti yang akan kita buat atau kita bikin, kita susun, itu nanti harus sampai pada dimuat atau diupload di media massa. Oleh karena itu penting untuk membahas bagaimana penulisan humas yang bisa membuat para editor, para redaktur, atau para produser mau mengangkat tulisan yang kita sampaikan. Kita akan mulai dengan beberapa hal. Saya share dulu ya, sebentar. Dan dalam penulisan humas ini, selain membahas mengenai jenis-jenis penulisan humas, juga akan membahas juga tentang hal-hal yang terkait dengan hubungan dengan media. Ya, kita lihat ya. Jadi bentuk-bentuk media humas dan dasar penulisan humas. Kalau pada sebelumnya kita membahas tentang dasar penulisan humas, tentang bentuk-bentuk tulisan dari humas, maka kali ini fokus pada bagaimana tulisan yang kita produksi atau yang kita tulis itu bisa dimuat atau diupload di media massa. Artinya kita akan bahas bagaimana memenangkan hati dan pikiran editor. Kemudian kita harus pastikan bahwa media relations itu kaitannya dengan bahwa semua pemberitaan yang kita hasilkan itu harusnya berita positif. Karena bad news is bad PR atau bad public relation. Kemudian bagaimana komunikasi aktif dengan media pers. Kemudian yang berikutnya memahami karakteristik media. Dan terakhir, memahami apa yang dibutuhkan oleh media. Ini yang membuat tulisan-tulisan kita yang diproduksi oleh Humas itu kemudian akan berpeluang besar untuk diupload atau dimuat di media massa. Sebagaimana sebelumnya, karena tulisan-tulisan Humas ini pada akhirnya adalah untuk tujuan publisitas. Dan publisitas itu kita tahu adalah bagaimana eh, menyebarkan informasi baik perusahaan maupun produk dari perusahaan tanpa membayar. Jadi publikasikan di media massa tanpa berbayar. Ya, referensinya masih seperti yang sebelumnya. Ada dari Rahmat Kriartono tentang public relation writing, kemudian yang best practice humas itu juga Rahmat Kriartono dan lain-lain. Kita bisa lihat di situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana memenangkan hati dan pikiran editor. Jadi publisitas menjadi peluang bagi humas atau public relations untuk memanfaatkan media massa sebagai penyebar informasi secara gratis ya. Ini beda dengan iklan atau editorial yang kita mengupload atau bermaksud untuk memuat informasi kita itu harus berbayar kalau iklan editorial atau advertising gitu ya. Tetapi kalau publisitas itu tidak. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa termuat di media tanpa membayar, artinya alias gratis. Namun bisa juga publisitas itu menjadi tantangan karena merupakan jenis informasi yang di luar kontrol public relations. Tentu saja di luar kontrol karena begitu kita sampaikan press release misalnya, maka press release itu bisa saja dibuat sebagai tidak sebagaimana yang kita inginkan, tapi sebagaimana yang editor inginkan, mungkin ditambahin, mungkin diberi kritik dan segala macam. Kemudian ada dua faktor penentu keberhasilan publisitas. Yang pertama, faktor penulisan materi publisitas, yang itu artinya ada di tempat kita ya. Jadi bagaimana kita menulis materi publisitas itu secara layak media atau layak berita gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor kualitas hubungan media. Jadi hubungan media atau media relation ini juga hal yang penting karena kalau misalnya kita menjadi humas satu perusahaan, tapi kita tidak punya hubungan media yang baik, mungkin media tidak akan mengenal kita dan tidak akan mengenal perusahaan.
Sehingga karena tidak mengenal, maka tentu akan lebih sulit peluangnya untuk diupload atau dimuat di media massa hal-hal yang kita tuliskan sebagai publisitas. Yang pertama, penulisan materi publisitas ini harus berkualitas. Jadi produk public relation writing digunakan untuk sarana publikasi dan publisitas media. Artinya, informasi yang ditulis public relation adalah informasi yang akan dikirim ke media agar dimuat atau diupload. Jika dimuat di media, maka disebut sebagai produk jurnalistik. Maka dari itu, penulisannya pun harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, teknis mencari berita, yang artinya informasi yang kita berikan itu memang layak berita. Artinya, teknis menulis beritanya juga berdasarkan apa yang memiliki news values atau unsur kelayakan berita ya. Jadi kita pernah belajar tentang unsur kelayakan berita, ada magnitude, ada proximity, ada prominence, ada significance, dan lain-lain ya. Kemudian teknik menuliskannya adalah membuat lead di bagian awal, kemudian teknik piramida terbalik, dan tentu dengan bahasa jurnalistik, artinya bahasanya harus efektif dan menjelaskan ya. Kemudian teknik menulis untuk jenis media cetak dan elektronik bisa jadi berbeda. Nah, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ya. Tetapi kalau media cetak biasanya lebih lugas, artinya menyebutkan atau menuliskan semuanya. Tapi untuk media elektronik bisa jadi berbeda karena media elektronik dilengkapi dengan gambar atau video. Kemudian juga memperhatikan etika jurnalistik. Apa itu? Etika jurnalistik setidaknya misalnya cover both side, artinya tidak semata-mata menonjolkan satu sisi, tetapi juga relatif seimbang. Artinya dua sisi juga diambil sebagai aspek yang penyeimbang, gitu ya. Kemudian kualitas hubungan dengan media. Jadi menjaga hubungan baik dengan media dapat meningkatkan peluang informasi yang kita sampaikan ke media itu untuk dimuat atau diupload. Karena pada dasarnya public relation dan media adalah hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Jadi di mana media membutuhkan bahan-bahan informasi dan public relation membutuhkan sarana untuk penyebaran informasi. Jadi poin dari memenangkan hati dan pikiran editor adalah hati sebagai hubungan media dengan baik, dan pikiran sebagai hal-hal yang bersifat rasional. Artinya, tulisan kita layak untuk dimuat, memiliki unsur kelayakan berita, sementara hati itu artinya bahwa hubungan kita dengan media itu cukup baik. Sehingga hal-hal yang kita sampaikan ke media secara rasional dengan penulisan yang baik, tentu sangat besar peluangnya untuk dimuat atau diupload di media mereka. Ya tentu ada hal-hal lain, misalnya kemudahan-kemudahan memperoleh informasi seandainya editor atau wartawan membutuhkan informasi tambahan. Kemudian bagaimana dengan hubungan media? Bad news is bad PR. Jadi public relation harus memandang media sebagai mitra kerja yang saling mendukung. Jadi hubungan media adalah hubungan organisasi dengan media massa sebagai usaha untuk mencapai penyiaran yang maksimum atas satu pesan PR dalam rangka menciptakan pemahaman publik. Maka inilah esensi dari hubungan media atau media relation. Tapi dalam realitasnya terhadap perbedaan perspektif antara public relation atau humas dan media massa atau pers dalam menyajikan publisitas bisa diilustrasikan seperti tabel berikut ini ya. Misalnya kalau pers atau media itu fokusnya pada isu atau rumor. Sementara PR itu fokusnya pada publisitas yang positif. Nah, ini memang menjadi tantangan. Media mungkin suka hal-hal yang sifatnya sensasional. Tidak harus positif, yang penting itu merupakan isu yang layak sebagai berita. Tetapi PR kan selalu ingin yang positif saja. Kemudian fokus media itu juga pada news value atau unsur kelayakan berita. Misalnya tadi yang sempat disinggung, yang pernah kita pelajari juga, bahwa dalam news value itu ada signifikan, ada proximity, ada magnitude, ada apa lagi misalnya
prominence gitu ya, ada human interest gitu ya. Itu kalau PR itu fokusnya pada superlative proof atau hal-hal menonjolkan hal-hal yang yang bagus gitu, yang positif gitu ya. Kemudian media itu juga fokus atau berkecenderungan pada sensasi. Sementara PR itu kecenderungannya pada memperkenalkan atau mempromosikan baik itu perusahaan, kegiatan perusahaan atau produk perusahaan. Kemudian pers atau media memang berkecenderungan berita negatif. Kenapa berita negatif? Karena berita negatif itu akan lebih menarik perhatian publik. Sementara PR itu kecenderungannya memang dimaksudkan untuk mempublish berita yang positif. Nah, tantangan-tantangan ini memang menjadi tantangan bagi PR, bagaimana hubungan media bisa dijalin tetapi fokus atau tujuan dari public relation tetap bisa dicapai, yaitu publisitas positif, superlatif proof, kemudian kemudian promosi dan berita positif. Bagaimana mengatasi perbedaan perspektif antara public relation dengan media massa? Memang dalam realitasnya ada perbedaan antara PR dan media massa atau pers ya. Perbedaan inilah yang menjadikan peristiwa negatif tentang perusahaan cenderung disukai oleh pers. Maka PR atau tugas berat bagi public relation agar jangan sampai muncul informasi negatif di media. Oleh karena itu, keberhasilan PR dalam mencegah munculnya informasi negatif menjadi indikator keberhasilan kerja seorang public relation atau humas. Berita-berita negatif dimungkinkan terjadi karena satu, tersumbatnya saluran komunikasi. Jadi, media mungkin saja menemukan berita negatif, tapi kalau saluran komunikasi dengan humasnya itu lancar, dengan public relation atau perusahaan itu lancar, maka berita negatif itu setidaknya akan bisa dikurangi atau diminimalisir. Yang berikutnya, hal-hal atau berita-berita negatif itu muncul karena PR atau humas gagal memosisikan sebagai dominan coalition atau dalam hubungan itu dia punya pengaruh yang besar. Yang ketiga, hubungan media yang kurang baik. Jadi misalnya sudahlah beritanya negatif, kemudian kita sebagai humas tidak punya hubungan baik dengan media, maka berita-berita negatif itu tidak lagi bisa dicegah atau dikurangi. Yang berikutnya, bagaimana komunikasi efektif dengan media atau pers? Public relation berperan sebagai penghubung dalam membangun dan menjaga hubungan media. Bagi perusahaan, hubungan media haruslah dipandang sebagai investasi jangka panjang. Jadi membangun hubungan media yang baik itu tergantung bagaimana berkomunikasi efektif dengan media. Mungkin tidak hanya pada saat kita menyampaikan press release, tapi juga di saat-saat yang lain kita punya hubungan yang baik dengan media. Misalnya dengan melakukan press gathering, press tour, atau media visit dan sebagainya sebagai PR atau sebagai humas perusahaan. Sehingga ketika kita berhubungan dengan media tidak semata-mata pada saat kita butuh, tetapi juga pada saat biasa kita juga punya hubungan yang baik dengan media. Dalam konteks penulisan humas atau public relations writing, pengiriman materi informasi secara berkala yang dilakukan oleh PR kepada media itu juga merupakan upaya komunikasi dengan media. Jadi misalnya setiap kali, jadi kita menghubungi media atau berhubungan dengan media bukan pada saat ada masalah negatif saja, tapi ada informasi-informasi yang biasa, yang positif, yang punya reliabilitas kita sampaikan, kita kirim rilis atau berita-berita atau informasi kepada media sehingga media juga merasa sebagai media yang membutuhkan informasi mereka dipasok informasi sehingga pada saat terjadi hal-hal negatif mereka juga bisa merespon dengan positif ya. Untuk berkomunikasi dengan efektif maka perlu memahami karakteristik dan kebutuhan media. Maka dari itu penulisannya pun harus menyesuaikan dua hal itu. Jadi yang pertama dari aspek bagaimana karakteristik media itu dipahami, misalnya media massa cetak tentu berbeda dengan media massa elektronik. Bagaimana memahami karakteristik media? Jadi kita mesti paham kita ini menulis untuk siapa. Karakteristik media yang harus dipahami antara lain misalnya karakteristik jenis media, apakah dia media cetak atau media elektronik. Tentu cara penulisannya berbeda.
Kemudian bagaimana kebijakan redaksionalnya? Misalnya menyangkut aturan-aturan penulisan berita. Tentu untuk media yang sifatnya majalah berbeda dengan koran, koran berbeda dengan televisi. Jadi kebijakan redaksinya bisa jadi berbeda. Yang satu mungkin fokus pada ekonomi, ada yang satu fokus pada politik, yang satu fokus pada entertainment dan segala macam. Kemudian bagaimana sistem distribusinya? Misalnya wilayah edar media massa lokal dan nasional juga tentu berbeda. Karakteristik ini perlu kita pahami supaya ketika kita menulis, kita paham kita menulis untuk siapa. Kemudian karakteristik wartawan. Secara umum memang ciri-ciri wartawan itu bisa kita lihat misalnya ya. Yang pertama dia kritis dan ingin tahu. Jadi wartawan itu serba kritis. Jadi kalau kita menyisakan sesuatu yang patut dipertanyakan, wartawan cenderung akan mempertanyakan itu. Sehingga kita beri informasi yang layak dan cukup lengkap, sehingga tidak perlu terjadi pertanyaan atau mungkin hal-hal yang mempertanyakan secara berlebihan, tapi informasi yang cukup dan kemudian saluran informasinya dibikin lancar, maka kemungkinan besar wartawan itu tetap akan menghasilkan tulisan berita yang setidaknya seimbang, ya, bukan negatif, ya. Kemudian yang kedua, wartawan senang membuat berita yang komprehensif. Ini dia. Makanya perlu informasi yang lengkap ketika menyampaikan press release atau informasi-informasi yang lain yang sifatnya backgrounder atau fact sheet itu kepada wartawan secara lengkap. Kemudian wartawan juga senang membuat berita eksklusif. Ini apa? Supaya membedakan dengan media yang lain, maka karakteristik media atau kebijakan redaksional media perlu kita ketahui. Misalnya Kompas itu selalu ingin yang mendalam dan bijak misalnya. Kemudian kalau Tempo seperti apa. Maka masing-masing bisa kita beri sesuatu yang berbeda, yang eksklusif. Karena itu kesukaan wartawan yang seperti itu. Kemudian wartawan bersifat non-protokoler, jadi lebih informal begitu ya. Jadi kita bisa lewat WA, tidak harus formal melalui undangan ketika press conference, tapi di luar itu kita bisa menjalin hubungan dengan lebih informal gitu ya. Kemudian wartawan itu sibuk tapi tidak terikat jam kerja. Jadi setiap saat sebenarnya kita bisa berhubungan dengan wartawan, dengan chatting atau mengirim email atau mengirim informasi-informasi anytime. Karena pada dasarnya wartawan itu 24 jam sebenarnya dalam mencari informasi ya. Kemudian yang berikutnya, wartawan itu cenderung membela yang tertindas. Jadi, kalau kita memposisikan diri sebagai perusahaan yang besar yang ingin dibela ketika berhadapan dengan masyarakat misalnya, maka kita harus punya sisi empati terhadap masyarakat. Bukan semata-mata karena kita mewakili perusahaan besar, maka kita misalnya sok menang, itu wartawan cenderung tidak suka karena wartawan cenderung membela yang tertindas. Ini penting untuk kita memahami posisi media dan karakteristik media sehingga kita menulis juga dengan tepat, tidak disalahpahami oleh media. Kemudian yang terakhir, bagaimana memahami kebutuhan media? Memahami kebutuhan media akan membuat terjalinnya hubungan baik dan relasi emosional antara public relation dan media. Ini beberapa tips yang bisa dilakukan seorang PR atau humas. Yang pertama, selalu menyampaikan informasi jujur. Jadi jangan dimanipulasi atau jangan ditutupi secara berlebihan ya. Kemudian penuhi janji. Jadi kalau misalnya kita belum punya informasi, tapi baik Mas, nanti kalau kita dapat informasi terbaru akan kita sampaikan. Penuhi janji itu. Jadi jangan menghindar-hindar gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan memberikan pernyataan no comment. Karena pernyataan no comment itu kecenderungan adalah menutupi sesuatu yang tidak ingin diketahui. Ini justru memancing rasa penasaran wartawan. Kalau kita tidak mau memberikan komentar, dia akan mencari dari sumber lain yang belum tentu sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang keempat, public relation itu mesti mencerdaskan pers. Maksudnya, kita beri informasi-informasi yang terbaru, informasi-informasi yang cerdas, bukan informasi-informasi yang seolah-olah mereka nggak tahu gitu ya. Kemudian yang kelima, melayani pekerjaan media. Pekerjaan media apa sih? Pekerjaan media adalah mendapatkan informasi dan menyebarluaskan informasi. Kalau kita sulit sekali menyampaikan informasi, maka tentu itu tidak sejalan dengan bagaimana melayani pekerjaan media. Kemudian yang berikutnya bersikap profesional dan menghargai profesi masing-masing.
Tentu kalau wartawan terlalu kritis, kita tidak berarti harus memutus hubungan dengan media. Karena posisi wartawan atau posisi media memang di posisi yang selalu mengadvokasi atau membela mereka-mereka yang tertindas. Sehingga kadang-kadang PR atau humas dari perusahaan besar, kalau tidak pinter-pinter dalam memahami karakteristik ini, kita bisa salah seolah-olah kita memposisikan diri di seberang dari mereka yang tertindas. Kemudian yang ketujuh, jalin komunikasi terus-menerus. Jadi menjalin hubungan tidak hanya pada saat kita butuh, tetapi pada saat yang biasa-biasa saja juga perlu untuk terus-menerus menjaga hubungan. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan media. Jadi memahami kebutuhan media ini, kalau kita punya cara-cara untuk sebagai seorang PR ya, untuk menjalin hubungan dengan media, maka sangat besar kemungkinannya apa yang kita tulis sebagai tulisan humas itu akan dimuat atau diupload di media massa yang mereka miliki atau yang mereka tempat mereka bekerja ya. Kira-kira itu yang bisa kita bahas dalam bagaimana penulisan humas yang terkait dengan hubungan media. Baik, demikian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.